Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jangan tertipu oleh kelompok-kelompok, bahkan oleh golongan agama di luar kita yang menawarkan dialog antar agama, dialog lintas iman, tapi tujuannya adalah menyeret kita keluar dari lingkaran dua kalimat syahadat. Mereka ingin mengganti agama Islam ini yang kita yakini sepenuh jiwa, sepenuh hati, dengan agama baru yang disebut dengan Abraham Religion, agama Abraham katanya. Dan kalau kita pahami geopolitik, kenapa lahir istilah agama Abraham itu ternyata adalah proyek Zionisme internasional untuk membawa dan menjebak seluruh negara-negara Muslim, negara-negara Islam dan negara-negara Arab di dunia Islam ini yang membentang dari Maroko sampai Merauke, dari Tanja sampai Jakarta. Mereka akan menundukkan negeri-negeri Muslim ini ke dalam perangkap Zionisme internasional. Itu dengan apa? Dengan pendekatan diplomasi budaya, diplomasi agama, dengan dialog antar iman, antar agama, antara Muslim dan Yahudi. Dan inilah fitnah di akhir zaman, di mana kita diseret untuk mengakui keberadaan agama Ibrahim yang akan menggantikan semua agama, termasuk Islam, Kristen dan Yahudi itu sendiri. Untuk menjadikan apa? Menjadikan sebuah proyek politik konfederasi negara-negara Muslim dan yang ada di Timur Tengah berada di bawah kendali negara Israel dan di bawah payung satu agama, agama Abraham. Sebagaimana sudah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 109, wadda kathiru min ahlil kitab yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Banyak di antara ahlil kitab itu, mereka menginginkan kamu umat Islam untuk murtad dari imannya setelah mereka beriman kepada Allah, setelah kamu beriman kepada Allah menjadi kafir. Kenapa? Itu disebabkan karena sifat hasud yang muncul dari diri mereka, orang-orang ahli kitab itu, setelah jelas bagi mereka kebenaran yang datang dari Allah dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam fitnah di akhir zaman ini dengan kedok untuk menormalkan hubungan kita, menganggap negara Israel itu adalah bagian yang normal dalam dunia Islam, karena tidak ada konsep seperti itu yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi dengan tegas mengatakan tidak boleh ada dua agama berhimpun di Jazirah Arab ini atau di dunia Islam ini, dan Nabi menunjuk Islam dan Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puja dan puji serta rasa syukur kita senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang berikan kita nikmat akal sehat, nikmat badan yang sehat, nikmat kita dapat beribadah, berkumpul di hari Jumat yang agung dan mulia ini, di mana kita sama-sama hadir di majelis atau di tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita mendengarkan wasiat takwa kepada Allah, untuk menerima pesan-pesan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
Ketakwaan itu adalah perkara urusan Islam yang paling utama. Sebagai hamba Allah, kita harus senantiasa menjalankan semua perintah-perintah Allah, mematuhi semua perintah-perintahnya, serta menjaga diri kita, menjauhkan diri kita dari murka Allah dengan meninggalkan semua larangan-larangan, apa saja yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita di dunia dan keselamatan kita kelak di yaumil akhir. Mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang kita harapkan syafaatnya, yang kita amalkan segala petunjuk dan sunnahnya untuk menjalankan al-Islam ini, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita berupaya untuk menyucikan jiwa kita. Karena berislam, karena bertakwa kepada Allah harus memiliki landasan penyucian jiwa. Ketika kita membuka surah Al-Baqarah, di awal sekali Allah sudah mengingatkan tentang pentingnya kita bertakwa kepada Allah, mengikuti jalan-jalan orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Mulai dari awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Lalu Allah mengingatkan kepada kita agar kita menjauhi perilaku dan sifat-sifat orang yang kufur kepada Allah. Dan itu hanya 2 ayat saja. Dan Allah berikutnya menerangkan kepada kita sifat-sifat penyakit hati yang harus kita jauhi. Karena penyakit hati itulah yang akan menggerogoti iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendekatkan kita kepada kekufuran. Walaupun kita tidak menjadi orang yang kafir kepada Allah, tetapi mendekatkan kita kepada kekufuran. Memaklumi kekufuran, menganggap biasa kekufuran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit hati yang sangat berbahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita jangan sekali-kali memiliki penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Itulah penyakit kaum munafikin, di mana Allah menjelaskan dalam banyak ayat, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang munafik mengatakan kami juga beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi kata Allah sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tetapi mereka tidak sadar, bahkan mereka menipu diri sendiri tanpa mereka sadar. Kenapa hal demikian itu terjadi? Karena Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Sebab di dalam hati mereka itu terdapat penyakit. Lalu kemudian Allah menambah penyakitnya. Kalau mereka tidak mau taubat kepada Allah, tidak mau bertaslim, menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raganya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka penyakit yang sudah ada itu akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka. Lalu kemudian kita diingatkan akan perilaku orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hati dan jiwanya itu. Apa di antaranya? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ayat 11 ditegaskan, apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Apa di antara bentuk kerusakan itu? Dijelaskan dalam tafsir yang ditulis oleh tim Kementerian Agama Republik Indonesia.
Di antara bentuk kerusakan di atas muka bumi itu adalah kekufuran, kemaksiatan, menyebarkan rahasia orang-orang mukmin dan memberikan loyalitas kepada orang kafir. Melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama akan mengakibatkan alam ini rusak bahkan hancur. Nah, perilaku orang-orang munafik yang memiliki penyakit, bukan penyakit fisik, tetapi penyakit hati. Penyakit hati yang kalau dia tidak segera obati akan menggugurkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan merusak keimanan serta menghancurkan semua amal soleh yang pernah dilakukannya. Hati-hati dengan penyakit hati ini. Kalau ada orang yang mengatakan atau orang yang sudah dikatakan, diperintahkan oleh Allah, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka justru mengatakan, qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, sungguhnya kami adalah orang-orang yang ingin melakukan perbaikan. Tetapi Allah membantah dan mendustakan klaim mereka itu dengan mengatakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Di ayat ke-12 surah Al-Baqarah jelas Allah Ta'ala menyatakan bahwa ingatlah bahwa sesungguhnya merekalah itu yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah ingin membentuk karakter masyarakat yang mukmin, yang muttaqin, lalu dihubungkan dengan pembentukan karakter itu dengan pembinaan jamaah yang ada di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam surah At-Taubah ayat 108, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sungguh masjid yang dibangun di atas pondasi takwa, itu Masjid Nabawi di Madinah, itu lebih berhak untuk engkau wahai Nabi Muhammad SAW berdiri salat di dalamnya. Jangan engkau menoleh, engkau melihat kepada tempat yang lain yang dibangun oleh kaum munafikin. Mereka juga hendak mendirikan masjid tandingan. Mereka hendak membuat bangunan-bangunan yang serupa dengan masjid itu, tetapi pondasi yang mereka bangun, masjid yang mereka bangun tidak dibangun di atas pondasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditegaskan di ayat sebelumnya. Fenomena masjid yang pernah dibangun oleh kaum munafikin, yaitu Masjid Dirar. Untuk apa? Untuk menyebarkan kekufuran, kufran. Untuk tafriqan bainal mu'minin, memecah belah orang-orang beriman. Yang ketiga, wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, mereka menjadi mata-mata, menjadi kuping dan telinga, menjadi kaki dan tangannya orang-orang kafir yang memerangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bangunan yang mereka bangun itu tidak berdiri di atas pondasi takwa kepada Allah. Maka cara kita untuk memproteksi diri kita, jamaah kita, kaum muslimin, dengan berhimpun di dalam masjid yang masjid itu dibangun di atas pondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sejak hari pertama dia dibangun. Lalu Allah mengatakan, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Kenapa kita harus memproteksi diri kita, mengimunisasi diri kita dari penyakit kemunafikan itu? Karena di dalam masjid itulah hanya orang-orang yang berhati bersih, hanya orang-orang yang merindukan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ingin membersihkan, menyucikan jiwanya, senantiasa hatinya tertaut hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, terikat hatinya kepada Allah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Rasulullah SAW
Digambarkan di dalam Al-Quran umat yang lurus, yang mengikuti millah atau agama yang Allah wahyukan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Agama tauhid, agama yang menyatukan umat manusia di bawah panji kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itulah syariat yang akan menyelamatkan kita semua dari penyimpangan-penyimpangan dari agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka dipungkasi kalimat tauhid itu dengan apa? Muhammadun Rasulullah. Tidak boleh seorang mukmin yang mengaku la ilaha illallah, yang mengaku bertauhid, yang mengaku berislam, lalu kemudian mengikuti syariat bukan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena syariat nabi-nabi terdahulu sudah dimansuh, sudah dihapus dan digantikan dengan syariat yang sempurna, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka di dalam kalimat syahadat kita, awal titik tolak keberislaman kita jelas, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau harus bersaksi, engkau harus meyakini bahwa bukan hanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetapi juga kamu harus bersaksi dan meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya itu? Bahwa tidak ada Islam, tidak ada syariat Islam kecuali dia harus tunduk dan berserah diri kepada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam wahyu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibadallah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan tertipu oleh kelompok-kelompok, bahkan oleh golongan agama di luar kita yang menawarkan dialog antar agama, dialog lintas iman, tetapi tujuannya adalah menyeret kita keluar dari lingkaran dua kalimat syahadat itu. Mereka ingin mengganti agama Islam ini yang kita yakini sepenuh jiwa, sepenuh hati dengan agama baru yang disebut dengan Abraham religion. Agama Abraham katanya. Dan kalau kita pahami geopolitik, kenapa lahir istilah agama Abraham itu ternyata adalah proyek Zionisme internasional untuk membawa dan menjebak seluruh negara-negara Muslim, negara-negara Islam dan negara-negara Arab di dunia Islam ini yang membentang dari Maroko sampai Merauke, dari Tanja sampai Jakarta. Mereka akan menundukkan negeri-negeri Muslim ini ke dalam perangkap Zionisme internasional. Itu dengan apa? Dengan pendekatan diplomasi budaya, diplomasi agama, dengan dialog antar iman, antar agama, antara Muslim dan Yahudi. Di dalam Al-Quran memang kita pernah, bahkan sering diajarkan di dalam Al-Quran ada dialog-dialog antara Rasulullah SAW dengan umat Nasrani, terutama Nasrani Najran. Sehingga turunlah surah Ali Imran dari ayat pertama sampai 85 itu berbicara tentang bagaimana dialog kita yang seharusnya seorang muslim lakukan terhadap umat Kristiani yang mempercayai bahwa Al-Masih itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Dan itu semua sudah dibantah oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran. Tapi dalam Al-Quran tidak pernah diceritakan bahwa Rasulullah pernah melakukan dialog dengan orang Yahudi. Yang ada, Nabi mengikat mereka dengan perjanjian Madinah untuk hidup dalam atap satu negara, yaitu negara Madinah. Pemimpinnya adalah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Dan mereka harus tunduk kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Tapi mereka berkhianat. Mereka mengingkari perjanjian itu, sehingga tidak pernah ada di dalam Al-Quran satupun surat yang mengabarkan
bahwa Rasulullah pernah berdialog atau memuji keyakinan orang-orang Yahudi ini. Dan inilah fitnah di akhir zaman, di mana kita diseret untuk mengakui keberadaan agama Ibrahim yang akan menggantikan semua agama, termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi itu sendiri. Untuk menjadikan apa? Menjadikan sebuah proyek politik konfederasi negara-negara Muslim dan yang ada di Timur Tengah berada di bawah kendali negara Israel dan di bawah payung satu agama, agama Abraham katanya. Ini jelas sudah di setting oleh mereka untuk menjadi bagian agar dunia Islam ini melakukan normalisasi politik dengan negara Zionis Yahudi Israel. Mereka dulu menawarkan solusi dua negara untuk perdamaian. Tetapi sampai saat ini tidak ada yang namanya negara Palestina. Dan terakhir, Parlemen Israel mengeluarkan keputusan menolak adanya negara Palestina. Di saat seluruh dunia, bahkan yang dahulu negara-negara pendukung Israel itu mendukung adanya solusi dua negara, dan bahkan sekarang lebih keras lagi mereka sikapnya, menyatakan untuk mengakhiri perang berkepanjangan di jalur Gaza ini, maka dunia harus mengakui berdirinya sebuah negara yang namanya Palestina. Ketika seluruh dunia dengan keputusan Mahkamah Internasional PBB mengutuk genosida yang dilakukan oleh Israel dan mengeluarkan surat perintah untuk menyeret Perdana Menteri Zionis ke Mahkamah Internasional. Dan ketika terakhir lagi ada keputusan dari International Court Justice bahwasanya pendudukan Israel di atas wilayah tanah Palestina adalah sebuah tindakan ilegal, sehingga mereka harus keluar dari negara yang mereka duduki, negeri yang mereka duduki itu. Maka ini semakin membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa tidak ada solusi yang namanya solusi negara Yahudi Israel, apalagi mereka harus memimpin negara-negara Muslim di Timur Tengah dengan penyatuan agama Abraham itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Zionis Yahudi itu mengatakan sejak tahun 2020, Perdana Menterinya mengatakan tidak ada namanya negara Palestina, yang ada adalah hanya satu negara. Itu semua adalah ilusi negara Palestina. Termasuk juga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan di depan Kongres pada bulan Januari tahun 2020 bahwasanya solusi yang paling ideal untuk konflik di Timur Tengah adalah koeksistensi damai dan meleburnya dua belah pihak ke dalam satu negara Israel setelah menghentikan atau mengakhiri semua penyebab-penyebab konflik itu terjadi. Dan inilah yang mereka harapkan, sebagaimana sudah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsiru min ahlil kitab yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Banyak di antara ahli kitab itu, mereka menginginkan kamu umat Islam untuk murtad dari imannya setelah mereka beriman kepada Allah. Setelah kamu beriman kepada Allah menjadi kafir. Kenapa? Itu disebabkan karena sifat hasud yang muncul dari diri mereka, orang-orang ahli kitab itu, setelah jelas bagi mereka kebenaran yang datang dari Allah dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam fitnah di akhir zaman ini dengan kedok untuk menormalkan hubungan kita, menganggap negara Israel itu adalah bagian yang normal dalam dunia Islam. Karena tidak ada konsep seperti itu yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi dengan tegas mengatakan, tidak boleh ada dua agama berhimpun di jazirah Arab ini atau di dunia Islam ini. Dan Nabi menunjuk Islam dan Yahudi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah.
وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبينا محمد عدد ما أحاط بعلمك وخط بقلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya.
melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.